Al-Quran halaman 15 masih menceritakan Bani Israel poin-poin pentingnya. Pertama, mereka mengklaim surga itu hanya milik mereka, yang lain ngontrak, begitu yang lain salah pokoknya. Kemudian Allah menginformasikan bahwa Yahudi pada waktu itu ahrasun nasi ala hayatin, orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia dan mungkin sampai saat ini begitu. Mereka juga kaum Yahudi tidak suka pada Jibril dan memusuhinya. Jadi suatu ketika Rasul berbincang dengan Abdullah bin pokoknya panjang ceritanya, intinya mereka itu tidak suka Jibril. Itu poin-poin pentingnya. Anda semua, lantas apa yang kita harus maknai dalam ayat ini, dalam halaman ini? Yang pertama tadi bahwa Yahudi mengklaim surga itu hanya milik mereka, sehingga akidah yang lain, peribadatan yang lain itu salah, artinya masuk neraka begitu. Apakah ini ditemukan pada zaman sekarang? Prinsipnya sih dalam konsep akidah, bagi yang berbeda akidah, kita memahami Islam adalah yang benar menurut kita, sehingga di luar Islam itu salah. Atau teman-teman kita dari agama yang lain juga sama, menurut mereka itu yang benar dan yang lain salah begitu. Itu konsep teologi begitu. Nah, yang lebih parah adalah bukan masalah akidah. Ada beberapa kinta yang mengklaim seolah-olah surga itu hanya milik kelompok tertentu, yang lain salah. Masalah apa? Islam dengan Islam terkait dengan peribadatan. Pernah nggak kalian menemukan orang atau sekelompok yang berbeda peribadatannya dengan kita, kemudian kita disalahkan oleh mereka yang mungkin lah ya, cara penyampaiannya, pengemasannya tidak baik, nggak enak terasanya oleh kita. Seolah-olah mereka mengklaim yang benar ibadahnya hanya kami, yang artinya kami yang layak masuk surga, yang lain salah. Anak-anak semua, berbeda akidah, berbeda syahadat, jelas konsekuensinya itu bukan Islam. Jika ada sekelompok orang menambahkan syahadat dengan pemaknaannya, misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditambah sesuatu atau dikurangi, maka itu bukan Islam begitu. Itu akidah kita. Tapi selama peribadatan yang berbeda, itu adalah hal yang diperbolehkan. Akidah nih, bahwa sholat itu pokok agama kita, rukun agama kita. Tiba-tiba ada sekelompok orang mengatakan sholat tidak wajib, bla-bla dan sebagainya. Itu yang berbeda dengan kita. Tapi kalau cara sholat berbeda, itu hal yang wajar. Ada yang kunut dan tidak kunut. Ada yang tarawihnya 11, 23, 39, dan 40. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Tapi saya paling benar yang mendekati sunnah. Ya nggak apa-apa, itu memang harus. Kita dalam memilih sesuatu harus meyakini itu benar. Yang tidak tepat adalah ketika menyalahkan peribadatan orang lain dengan cara yang tidak tepat pula. Misal ini membid'ahkan orang lain, katanya dalam konsep teologi itu adalah neraka. Artinya mereka calon neraka. Seolah-olah mereka tidak punya dalil dan kita yang benar. Sehingga kita yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Khawatir ada yang seperti kaum Yahudi tadi. Walaupun katanya Yahudi masalah teologi, bukan masalah furu'iyah begitu. Wajar ya. Nah, ini masalah furu'iyah. Maksudnya begini, jangan sampai kita membela hal yang diperbolehkan, yaitu beda pendapat tadi dalam furu'iyah, dan menghancurkan hal yang wajib. Atau membela sunnah dengan cara menghancurkan yang wajib. Logikanya kemana? Maksudnya gimana ya, Ndak? Oke. Menurut saya, tarawih yang benar itu mutlak 23 rakaat. Yang lain salah. Ketika ada imam tidak 23, saya nggak mau berimam pada dia. Ketika ada masjid yang tarawihnya berbeda dengan kita, itu salah. Sehingga ukhuwah muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin itu pecah gara-gara apa? Membela sunnah. Logikanya kemana? Loh, emangnya wajib ya, Ndak? Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman itu bersaudara. Pada zaman Nabi ada beberapa yang terciderai itu persaudaraannya. Fa'aslihu bainakum. Fa'aslihu baina akhwaikum. Langsung segera perbaikin. Jangan sampai ada yang terpecah belah umat Islam. Bahkan Nabi mentoleransinya dalam hadis nanti disampaikan hanya 3 hari muslim dengan muslim lain tidak saling berbicara begitu. Saking apa pentingnya ukhuwah dalam Islam, wajib itu. Bahkan dalam konsep imamah dan umat, wa antasimu bihablillahi jami'an tuh.
berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Semuanya, semua elemen Islam, semuanya harus berpegang teguh tuh. Semua umat muslim berpegang teguh pada ajaran Allah. Wala tafarroku, dan jangan tercerai berai. Itu karena yang namanya perpecahan itu seperti rorombehen. Tahu rorombehen? Yang di alas kaki itu pecah-pecah. Dipandang nggak enak, dirasa-rasa nggak enak, dicium juga bau mungkin. Ya, jadi yang namanya perpecahan itu rorombehen, pokoknya nggak enak. Yang enak itu bersatu. Dan itu wajib bagi umat Islam. Ini menggadaikan hal yang wajib demi hal yang sunnah. Maaf, logikanya kemana? Selama kita syahadatnya sama begitu, rukun iman, rukun Islam sama, itu adalah saudara kita. Jangan terpecah belah karena hal yang diperbolehkan tadi. Loh kan Yanda, saya wajib menyampaikan kebenaran ini. Oke, pahami dulu bahwa mereka juga punya dalil. Tapi kalau saya paling benar misalnya, nah ini dia panduan berdakwah. Cara penyampaiannya yang baik. Ingat mereka itu bersyahadat sama dengan kita, sholat dengan kita, sesama muslim. Maka cara penyampaiannya, man amara bima'ruf falyakun amruhu bima'ruf. Kalau memang niatnya baik, cara penyampaiannya pun harus baik pula. Jangan dengan menyalah-nyalahkan, jangan justru memperkeruh suasana yang akhirnya mereka menjauh dari kita. Apaan sih, belum apa udah disalahin, gak gitu. Coba lihat konsep dakwah nih. Ketika Nabi Harun dan Nabi Musa disuruh menceramahi, mendakwahi dedengkot kafirnya itu Fir'aun yang sudah divonis itu masuk neraka begitu. Kemudian innahu taghu, melampaui batas, dedengkot kafir pokoknya. Tapi apa cara penyampaiannya? Kata Al-Qur'an, faqula lahu qaulan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, kula, ucapkanlah lahu kepada Firaun itu qaulan layyinan, bahasa yang lunak, bahasa yang enak, bahasa yang merenah. Supaya apa? Ada lanjutan ayatnya, supaya kena ke hati Firaun. Itu yang namanya dakwah. Begitu. Itu bayangkan, anak-anak semua bayangkan coba, itu kepada orang yang paling jahat di muka bumi ini. Ini kepada saudara kita. Mau menyampaikan kebenaran, ya tentu harus lebih baik caranya. Itu konsep dakwah. Oke, anak-anak semua, kok ya jadi melebar ke sana. Intinya kita bijak dalam berdakwah, dalam bertabligh, dan jangan mengklaim bahwa surga itu hanya milik kita. Bahwa umat Islam yang lain yang berbeda dengan kita pun itu ada dalilnya.